Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD. Untuk tidak lama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, kemampuan yang berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kemudian ada kerjasama, ada disiplin, komitmen, percaya diri, jujur dan menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri adalah kemampuan A. Kognitif, yang B adalah afektif, sedangkan yang C adalah psikomotor, yang D adalah psikologis, sedangkan yang E adalah kepribadian. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu afektif. Jadi di sini ada sedikit uraiannya. Pada umumnya hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, jadi mata pelajaran praktik lebih menekankan pada ranah psikomotor, sedangkan mata pelajaran pemahaman konsep lebih menekankan pada ranah kognitif. Nah, namun kedua ranah tersebut mengandung ranah afektif. Jadi antara psikomotor dan kognitif ini kalau digabung ini bisa menjadi ranah yang afektif. Di sini juga ada keterangan tentang ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, melompat, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis tingkat. Sedangkan yang B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Yang C, semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. Sedangkan yang D adalah media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang E, memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Jadi untuk soal nomor 2 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, kalau teman-teman mau perhatikan optionnya di sini, yang A itu media pembelajaran yang paling adalah media berbasis tingkat, itu salah, karena media itu bisa juga menggunakan benda-benda yang lain atau benda-benda yang sederhana. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran, belum tentu juga ada materi atau pembelajaran yang tidak memerlukan media juga. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya, ini juga salah, karena setiap media cara penggunaannya juga terkadang berbeda. Nah, kemudian yang E, memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Nah, ketika kita memilih media tentu perlu ini kita timbangkan kira-kira nih untuk materi yang ini kira-kira medianya cocoknya seperti apa. Nah, makanya di sini untuk soal nomor 2 itu yang tepat tentu adalah yang D. Sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nah, di sini media pembelajaran itu mempunyai peran penting untuk meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar, khususnya di kelas rendah. Karena siswa kelas rendah belum mampu berpikir abstrak, sehingga materi yang diajarkan oleh guru perlu divisualisasikan dalam bentuk yang lebih nyata atau yang lebih konkret. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi untuk soal nomor 3 ini, perhatikan kompetensi dasar atau KD berikut 4.9 menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nah, jenis penilaian dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan KD tersebut adalah, ini ada opsinya A sampai E, indikator, kemudian ada jenis penilaian dan instrumen. Nah, jadi ini kita mencocokkan nih, kira-kira indikatornya ini, jenis penilaian dan instrumennya ini apakah sesuai atau tidak. Yang A-nya ini indikatornya adalah membuat poster bahaya rokok, kemudian jenis penilaiannya adalah penilaian produk, kemudian instrumennya ada rubrik. Sedangkan yang D menyajikan pengetahuan bahaya rokok, penilaian pengetahuan dan berbentuk tes. Yang C adalah melakukan percobaan bahaya rokok, kemudian penilaian praktik, kemudian ada rubrik. Yang D adalah menyadari bahaya rokok, kemudian ada penilaian sikap, kemudian menggunakan angket. Sedangkan yang E ini menelusuri informasi tentang bahaya rokok, penilaian produk, dan rubrik. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 3 ini jawabannya yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang A, di mana indikatornya adalah membuat poster bahaya rokok. Kemudian jenis penilaiannya adalah penilaian produk, kemudian yang instrumennya adalah rubrik. Nah, bagaimana cara kita supaya kita bisa menjawab soal semacam ini? Jadi hal yang pertama kita perhatikan tentu adalah KD-nya. Nah, di KD-nya ini ada kata operasional yang digunakan yaitu menyajikan. Nah, jadi selain kata operasional, ini juga perlu kita memperhatikan KD-nya. Kalau dia 4.9, nah jadi ini kan KD-nya 4, otomatis KD 4 itu biasanya terkait dia dengan keterampilan. Nah, berarti nanti keterampilannya itu bisa menggunakan praktikum atau ada beberapa kegiatan yang lainnya. Yang penting adalah ini mampu meningkatkan keterampilan siswa. Nah, maka dari itu perlu kita memperhatikannya. Nah, di sini yang saya katakan tadi itu menyajikan ini termasuk dia kata operasional di urutan berapa. Nah, jadi perlu kita mempelajari tentang hal semacam itu di taksonomi belum ya. Nah, di sini saya catatkan sedikit. Jadi ini C1-nya itu ada tentang mengingat, kemudian yang C2-nya adalah memahami, sedangkan yang C adalah menerapkan, sedangkan yang C4 ini menganalisis, sedangkan yang C5 ini mengevaluasi, dan C6 ini adalah menciptakan. Nah, menyajikan ini kira-kira dia masuknya ranahnya kemana? Nah, jadi ini menyajikan ini termasuk dia di dalam C3 yaitu menerapkan. Nah, karena ini menerapkan, otomatis cocoknya berarti indikatornya adalah membuat karena sudah menerapkan. Berikutnya jenisnya karena ini membuat, otomatis untuk penilaiannya pasti kita menilai produk dari siswa. Kemudian instrumennya ya bisa berbentuk semacam rubrik. Oke, jadi di sini rubrik itu adalah alat atau instrumen bagi pengajar untuk menetapkan kriteria penilaian untuk tugas. Berikutnya di sini rubrik mendefinisikan secara tertulis apa yang diharapkan dari siswa untuk mendapatkan nilai tertentu pada suatu tugas. Nah, jadi ini kita memberikan menilai produk siswa itu dengan menggunakan rubrik. Apakah mungkin pesan yang disampaikan di poster yang dibuat itu nyambung atau tidaknya, kalimat-kalimat yang digunakan juga bagus, apakah gambarnya juga menarik perhatian, warna dan segala macamnya. Dan ini ada beberapa contoh rubrik yang digunakan. Jadi rubrik itu biasanya menggunakan kayak sangat kurang, kemudian kurang, cukup, baik, dan ini ada beberapa indikator yang digunakan di dalam sebuah rubrik. Jadi ini tergantung dari guru yang menentukan indikator apa yang mau dinilai dari sebuah produk yang dihasilkan oleh siswa tersebut. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 4. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini kita masuk ke kepribadian. Seorang oknum menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi guru di suatu sekolah dengan cara memberikan dana yang besarnya sudah ditentukan. Nah, sikap kita nih bagaimana? Di sini yang A, sikapnya adalah menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan cara suap. Sedangkan yang B adalah memberikan alasan tertentu agar oknum tersebut tidak tersinggung ketika ditolak. Yang C, meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang berpengalaman. Yang D adalah menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. Yang E, mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi saya rasa untuk soal nomor 4 ini teman-teman bisa nih menjawabnya, karena jawabannya pasti yang A, yaitu menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan cara yang suap. Nah, kalau dia soal kepribadian itu biasanya dia menggunakan poin. Nah, tugas kita adalah mencari poin yang terbanyak dari optionnya. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini masih tentang soal kepribadian. Pada saat terjadi perdebatan antara guru mengenai boleh atau tidaknya guru menerima hadiah dari peserta didik, sikap yang akan Anda pilih adalah yang A, boleh menerima hadiah dengan batasan nominal tertentu. Yang B, boleh menerima hadiah secara diam-diam. Sedangkan yang C ini menyetujui guru diperbolehkan menerima hadiah. Yang D, mengkomodasi berbagai pendapat untuk menemukan solusi bersama. Yang E, memilih netral untuk menghindari konflik antar teman sejawat. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini sama dengan soal nomor sebelumnya, jadi ini tidak terlalu sulit. Jadi insya Allah ini teman-teman bisa langsung jawab bahwa soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mengkomodasi berbagai pendapat untuk menemukan solusi bersama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 atau kita lanjut ke soal IPA-nya. Nah, di sini kita perlu memperhatikan gambar. Gambar tersebut merupakan salah satu jenis bahan pemutih pakaian yang mengandung zat aktif, yaitu yang A adalah NaClO, yang B adalah CaOCl2, kemudian yang C adalah NH3, yang D adalah LaS. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepatnya yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu NaClO. Nah, jadi di sini sedikit uraian singkatnya. Jadi bahan aktif yang ada di dalam cairan pemutih yaitu sodium hipoklorit yang memiliki beragam fungsi, efektif membunuh bakteri, jamur, dan virus termasuk virus influenza. Nah, kemudian di sini natrium hipoklorit ini adalah senyawa kimia dengan rumus kimia NaOCl atau NaClO. Nah, tersusun dari kation natrium dan anion hipoklorit yang juga dapat dianggap sebagai garam natrium dari asam hipoklorit. Nah, bentuk anhidratnya tidak stabil dan dapat terurai disertai ledakan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, perhatikan ciri-ciri makhluk hidup berikut. Yang pertama ini ada tidak memiliki klorofil. Kemudian yang kedua adalah bersifat heterotrof. Yang ketiga adalah habitatnya di kulit, di mulut, dan di tanah. Yang empat adalah mampu berfotosintesis. Nah, jadi berdasarkan ciri-ciri tersebut yang merupakan ciri-ciri bakteri adalah yang A 1, 2, dan 3, sedangkan yang B adalah 1 dan 3, yang C 2 dan 4. Nah, yang D-nya adalah semua benar. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini yang tepat adalah yang A, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Nah, jadi bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, kemudian tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokaryotik, nah, serta memiliki ukuran mikroskopik, artinya diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Struktur sel bakteri tergolong sederhana jika dibanding dengan makhluk hidup lain. Ini ada beberapa ciri-ciri dari bakteri. Yang pertama, ciri-cirinya adalah prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel, kemudian tentu tidak memiliki klorofil, kemudian memiliki ukuran tubuh bervariasi rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Nah, kemudian bentuk tubuhnya beraneka ragam, kemudian hidup bebas atau sebagai parasit. Nah, di sini juga karena bakteri ini termasuk heterotrof, jadi ini heterotrof ini adalah organisme yang menggunakan bahan organik yang telah dihasilkan oleh organisme autotrofik. Nah, di sini organisme tidak mampu memproduksi makanannya sendiri. Yang termasuk di dalam heterotrof itu ada hewan, kemudian ada jamur, dan juga ada bakteri. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, jadi untuk soal nomor 8, pernyataan yang menunjukkan hubungan antara penyebab penyakit dan nama penyakit yang ditimbulkannya adalah, ini ada yang A, penyakit paru-paru yang mengalami pembekakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara, ini ditimbulkan oleh emfisema. Kemudian yang B adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza, ini termasuk asma. Yang C adalah kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut, ini bisa dikatakan bronkitis. Yang D adalah gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi, ini dikatakan sebagai influenza. Nah, ini kira-kira nih untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lihat uraian singkatnya karena emfisema ini agak lebih rumitan sedikit. Jadi kita cari nih, emfisema ini adalah salah satu penyakit progresif jangka panjang yang menyerang paru-paru dan umumnya menyebabkan napas seorang menjadi pendek. Nah, jaringan paru-paru yang berperan pada bentuk fisik paru-paru dan fungsi pernapasan pada pengidap emfisema sudah mengalami kerusakan. Nah, sedangkan opsi yang lain bisa kita acak sebenarnya secara mudahnya. Misalnya nih, penyakit yang disebabkan oleh virus influenza, tentu ini
penyakitnya adalah influenza yang ditimbulkan jadi influenza. Kemudian kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu ataupun rambut ini bisa dikatakan penyakit asma. Berikutnya adalah gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi, ini termasuk dari bronkitis. Oke, sekarang kita lanjut saja ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9 kita perlu memperhatikan nih, pengamatan beberapa objek menghasilkan data sebagai berikut. Nah, benda ini 1, 2, dan 3, dan 4. Benda ini ada beberapa ciri-cirinya, dapat bergerak, kemudian mengeluarkan gas, membutuhkan energi, dan memiliki anak. Nah, dari data tersebut kemungkinan paling benar yang merupakan makhluk hidup adalah yang A 1, yang B 2, C 3, D dan 4. Nah, jadi silahkan teman-teman memperhatikan tabel, kira-kira nih jawabannya tepat yang mana. Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu nomor 2. Nah, jadi dapat bergerak, ini kan untuk nomor 2 ini, jadi setiap makhluk hidup itu memang ada ciri-cirinya yang bergerak, tapi bergeraknya itu bisa kita lihat dengan nyata dan ada yang tidak. Misalnya tumbuhan kan tidak terlalu bisa kita lihat pergerakan air ke seluruh tubuh tumbuhan tersebut. Kemudian di sini yang paling poin utamanya adalah untuk ciri-ciri makhluk hidup adalah memiliki anak, atau dia bisa mereproduksi, atau dia bisa berkembang biak. Jadi ciri-ciri yang paling mutlak untuk makhluk hidup tentunya adalah mampu berkembang biak. Karena di sini untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat tentu adalah yang B. Oke, kita beralih ke soal nomor 10. Nah, perhatikan gambar. Ini ada soal gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari gambar organisme tersebut, hewan yang masuk dalam kelompok yang sama adalah yang A 1, 2, dan 3, yang B 1, 3, dan 4, yang C 1, 2, dan 4, yang D 2, 3, dan 4. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah, oke, jadi untuk soal nomor 10 jawaban yang tepat adalah yang A 1, 2, dan 3. Di sini ada uraian singkatnya. Jadi uraian singkatnya untuk kelompok 2 atau hewan yang nomor 2 itu anjing laut, kemudian yang ketiga adalah lumba-lumba, yang keempat adalah tupai, ini termasuk dalam mamalia, sedangkan nomor 1 yaitu penguin ini adalah masuk dalam kelompok apes. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video di bagian kedua ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga bagikan. Terima kasih. Sampai jumpa.